Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua saudagar IGA Radio. Alhamdulillah hari ini kita ketemu di bincang-bincang santai. Tentunya setiap bulan pada minggu ketiga hari Rabu. Dan kali ini kita kembali di bincang-bincang santai. Tema bulan lalu tentunya berbeda dengan tema yang sekarang ini. Ya, ini sekarang tentunya ada tema yang kita angkat ini, penyedotan lumpur tinja. Ya, tapi sebelum kita tentunya menyapa narasumber, saya tentunya tidak sendiri nih. Iya. Ada sama Bang Fandi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk kita semua dimanapun berada. Iya. Ya, semoga kabarnya semua baik-baik saja ya, Bang. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat semua. Amin. Iya, gimana kabar ini Bang Fandi? Iya, kalau saya sendiri baik Bang Halil, alhamdulillah. Ya. Iya. Dan tentu kita ketemu lagi nih di bincang-bincang. Ini yang setiap bulan kita lakukan ya Bang. Iya. Ya, diskusi ini atau bincang-bincang ini semata-mata untuk memberikan edukasi, memberikan interaksi kepada masyarakat, baik pemerintah ke masyarakat, masyarakat ke pemerintahnya. Ya. Jadi timbal balik ceritanya. Iya, supaya lebih akrab toh. Kalau tidak kenal kan tidak akrab kan tidak sayang begitu. Kalau sayang sudah sayang pasti kan aspirasi lebih enak disampaikan gitu. Tapi sore ini kita akan tema kita ini penyedotan lumpur tinja. Iya. Dan menarik sekali ini. Ya, bagi mungkin pendengar atau masyarakat Kabupaten Baru yang mungkin ada bak WC-nya yang penuh kah atau apa istilahnya kan? Full. Ya. Kemana harus diapai gitu? Iya. Apakah dibuang di dekat rumah? Apakah di manakah dibuang? Ini nanti kita bahas, Bang. Iya. Jadi tetap saja bersama kami karena kita akan berbincang-bincang. Karena yang hadir hari ini, yang temani kita Bang Fandi, tentunya kita ini tidak berdua saja, namun ditemani sama dari teman kita, ada dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Baru. Iya. Kali ini ada Bapak Mus Muntahar Syam ST. Iya. Beliau ini merupakan Kepala Bidang Penyihatan Lingkungan dan Pemukiman. Iya. Dan kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Adil dan Mas Pandi. Iya. Terima kasih banyak ini sudah diundang untuk hadir di studionya ini. Sangat menarik. Terima kasih banyak. Gimana kabar ini? Ya, alhamdulillah. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Walaupun agak hujan ya. Oh iya. Dingin. Iya. Lah Bang Fandi dan saya panggil apa ini? Munta saja. Munta Pak. Pak Munta. Iya. Iya. Dan kita ini akan berbincang-bincang tentang penyedotan lumpur tinja. Iya, penyedotan lumpur tinja ini merupakan bagian dari atau yang dibidangi oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman. Iya. Menjadi salah satu tugas. Iya. Jadi selama 1 jam ini kita akan bincang-bincang. Dan kalau begitu langsung saja Bang Fandi. Iya. Bincang-bincang ini dipersembahkan oleh pemerintah Kabupaten Baru. Iya. Ada juga Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik Kabupaten Baru ya, dan Pokja PPAS. Iya. Dan tentunya juga Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Baru. Iya. Jadi Bang Halil kita ingatkan kepada sebelum kita mulai bincang-bincang ini, Bang Halil kita ingatkan kepada saudagar IGA Radio bagi yang ingin bertanya atau menyampaikan saran atau kritik atau menyampaikan aspirasinya atau mau curhat
curhat soal bak WC-nya yang penuh misalnya, ya, di sini saatnya ya. Iya. Ya, kapan lagi? Ya. Dan kesempatan untuk ini masyarakat kita yang mendengarkan acara ini, tentunya mau dengar pakai saja deh. Nanti ada penjelasan ya dari Pak Munta tentunya. Iya. Oke. Ya, langsung saja Bang Pandi. Iya, berbicara soal penyerta lumpur tinja ini kita mungkin memberikan dulu gambaran umum bagaimana sih sebenarnya sanitasi di Kabupaten Baru ini. Silakan. Ya, terima kasih Bang Pandi. Jadi sanitasi itu secara umum sebenarnya bukan cuma ada di air limbah, itu hanya salah satu dari komponen sanitasi itu. Selain dari itu ada tentu ada tentang genangan yang biasa juga orang dalam penyelesaiannya itu adalah pembangunan drainase. Cuma memang ada sedikit mungkin kekeliruan di masyarakat bahwa seakan-akan drainase itu juga menjadi pembuangan air limbah, padahal air limbah yang dari kita itu sebenarnya ada pengolahannya sendiri. Ya, kalau biasa di kampung kan ada namanya ceme itu ya. Cemenya itu, kalau itu ceme mungkin zaman dulu kalau kita ingat cemenya itu digali dulu, terus diisi kerikil, diisi ijuk. Nah, nanti air yang jatuh itu meresap ke tanah dalam jarak kedalaman tertentu. Nah, kalau sekarang karena sudah ada teknologi mungkin pakai yang bahan yang lebih. Jadi kondisi air sanitasi kita di air limbah terutama itu di Kabupaten Baru sekarang, terutama yang air limbah padat ya, water istilahnya itu kita sudah ODF Pak. Kita sudah ODF. Kita di tahun 2020 itu sudah ODF dari 55 desa, 7 kecamatan. Dan memang masih ada yang ada istilahnya aman, ada istilah aman dan ada istilah layak, ada aman, ada layak. Kalau aman itu yang sudah terolah sendiri, kalau layak itu paling tidak ada penampungan, tidak langsung ke pembuangan akhir. Kita sudah ODF Mas, itu saja bahwa sekarang kalau kemarin target kita adalah bagaimana supaya semua orang memiliki WC, sekarang target kita adalah bagaimana semua WC itu mempunyai bak yang septik yang aman gitu. Sekira yang tangki septik itu Pak? Iya, tangki septik mesti aman. Kalau sekarang kan kita memang masih layak, tapi kita sekarang membawa target bagaimana septik itu bisa jadi aman terhadap lingkungan. Untuk ODF sendiri tadi Pak, dikatakan bahwa baru sudah ODF, itu salah satu kriteria sehingga baru dikatakan ODF itu seperti apa kemarin persyaratannya? ODF itu paling utama adalah bahwa semua orang sudah punya akses ke tempat pembuangan air limbah padat ini. Apakah itu dalam bentuk milik pribadi, bisa juga mungkin menumpang, atau dalam bentuk komunal atau MCK umum. Yang jelas bahwa dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim, bahwa kita baru ini sudah diverifikasi oleh provinsi bahwa kita ini masyarakat baru itu sudah punya akses untuk pembuangan limbah itu. Berapa persen kalau bisa persentasikan itu? Sudah 100% Mas. 100%? Iya, 100%. Kita sudah dapat, malah sudah pernah dapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan ya, bahwa kita adalah kabupaten yang mencapai ODF tercepat. Hanya dalam waktu berapa bulan kita sudah mampu untuk mencapai predikat ODF itu di tahun 2020 kemarin. Jadi suatu pencapaian yang luar biasa juga. Betul, Pak ya. Iya. Artinya pemerintah ini tidak hanya berjalan sendiri, tapi masyarakat juga sangat membantu Pak ya. Iya, saya kira ini adalah peran semua pihak Pak, mulai dari pemerintah, masyarakat, TNI Polri juga itu, dan teman-teman pers.
apalagi LSM juga teman-teman banyak. Kita nggak mungkin kita seperti ini kalau tidak ada kerjasama yang dari, baik Pak ya. Ya. Ya, untuk pengolahan limbah domestik Pak, seperti apa sampai sekarang ini? Limbah domestik saya rasa ya itu tadi Pak, saya kira sudah kita ada limbah domestik itu kan ada grey water, ada black water ya. Grey water itu tadi cemeknya itu pembuangan cuci, mandi, ya, dapur. Kalau black water itu kan pembuangan padat kita. Kalau untuk padatnya, saya rasa kita sudah ODF ya, kita black water sudah ODF, tinggal grey water ini. Nah kalau kita misalnya menggunakan teknologi yang pembuangan black water bisa bergabung dengan grey water, ya itu sudah. Tapi itu baru berapa persen, Mbak? Baru berapa persen kita yang adakan itu pengolahan black water dengan grey waternya. Tapi rata-rata saya lihat masyarakat pada umumnya masih memisahkan antara pembuangan mandi, cuci dan rumah tangga itu dengan pembuangan padat itu. Pada semuanya dia idealnya itu dimasukkan dalam satu bak dan diolah bersama-sama, kemudian dikeluarkan ke ruang pembuang dalam keadaan ramah lingkungan. Ya, jadi kedrainasenya itu pembuangan itu sudah ramah lingkungan, tidak mencemari lagi. Nah, itu masih sedikit sekali Pak persentasenya. Di mana saja Pak biasanya kayak pengolahannya ini yang masih butuh edukasi itu di wilayah-wilayah mana saja? Kalau di dinas kami itu memang ada pembangunan sarana ini, baik berupa individual itu membuatkan septic tank yang layak untuk masyarakat ke rumah masing-masing. Nah, ada juga yang berbentuk komunal, ya. Dan ini kita lebih sasarannya sih ke daerah pesisir biasanya yang memang rawan untuk membuang air sembarangan itu. Melakukan pencemaran Pak ya? Bukan pencemaran. Ini di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman ini kan juga mengatur tentang IPLT Pak. Ya, ini kita mau tahu ini IPLT ini sebenarnya apa? Ya, IPLT itu sebenarnya adalah instalasi pengolahan lumpur tinja. Jadi seperti yang disampaikan tadi sama Bung Alil nih, bahwa kita ada semacam tim. Kita memang belum mengarah ke UPT. Kita masih tim kerja yang ada di bawah Dinas Perumahan dan Pemukiman, adalah untuk menyedot lumpur tinja yang ada di septic tank masyarakat. Setelah disedot itu akan dibawa ke IPLT itu. Ini sebenarnya IPLT sudah terbangun dari tahun 2016, cuma belum diaktifkan. Nah, itulah makanya kemarin dari pendampingan IWOS mendampingi kami untuk membentuk tim ini, tim penyedot air lumpur tinja ini. Iya, karena mereka tuh berpikir ini ada sarana, tapi kok tidak dipakai begitu. Kita ada sarana, malah sarana IPLT kita itu bisa dibilang prosesnya itu yang terbaik. Pernah dijadikan studi banding pada saat pelatihan tentang sanitasi di Balai Diklat PU Makassar, sering datang untuk melakukan. Tapi kita sendiri waktu itu belum gunakan. Jadi adanya pendamping awas ini mencoba untuk mendampingi kita mulai dari pembentukannya, pembentukan tim, pengoperasian, sampai pembentukan regulasi juga perda-perda itu semua adalah dampingan dari IWOS untuk kami, pada kami. Di sana nanti akan diolah hasil hasil
sedotan lumpur tinja itu yang akan diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja itu, sampai misalnya dia tidak akan semua septic tank yang ada di masyarakat, di warga itu tidak mencemari lingkungan lagi. Ya demikian. Ya, jangan kemana-mana dulu karena untuk sementara kita akan break ya. Ya, jadi untuk semuanya saudara Riga yang ingin bertanya tentang tema kita penyedotan lumpur tinja, boleh Anda gunakan line telepon yang kami sudah siapkan di 081144882211 atau bisa juga di WA kami. Jadi tetap saja bersama kami.
Ya, saudaranya kita balik lagi di bincang-bincang kita pada sore ini. Iya. Ya, tema kita masih di penyedotan lumpur tinja. Ya. Ya, kami ingatkan kepada saudara radio yang ingin bertanya, menyampaikan aspirasi, menyampaikan saran, masukan, atau menyampaikan keluhannya, mungkin bisa menghubungi atau live di 0811 4488211. Iya, juga bisa di WA ya. Nah, WA mungkin ada komentar yang bisa Anda mungkin mau bertanya melalui WA boleh. Ya, dan kayaknya sudah ada ini. Sudah ada penelpon. Iya, kita angkat dulu. Iya. Halo. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil sekali suara tak, Ibu? Oh, kok ni apa kumenye? Yeah. Ibu Cida dari baru. Oh, Ibu Cida, Ibu Cida. Iya. Dari sebatu kabar, Bapak. Oh iya. 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 Ibu siapa? Ibu Cida ya. Cida. Ibu Nursida. Iya, Ibu Nursida. Iya. Iya. Dari sebatu kabar, Bapak. Oh iya. Iya. Agak keren betul, Bu. Atas bincang-bincangnya. Iya. 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 Memang perlu memang dibahas ye. Iya. Iya. Masih banyak. Angkar lo waktu tanah je. Iya, iya. Magito sih kamu kok sedih nganu mak bau. Iya. Gue sedih. Kubosi-bosi mak bau tau, Bu. Kubosi-bosi, Wi. Apa? Kubosi-bosi biasa mak bau tau. Dek mah ya ke kue lagi bagi mas telung. Kalau ka pak gagan meron dia sauna ka apa ro? Iya. Iya. Perumahan gak, Bu, Tan Roy? Biteng. Oh, betul. Dia tetangga. Sebilang sudah nih kasihan nah perbaik nanti masih masih berbau. Pura ni nasudot. Pura ni biasa orang tapi masih Tege malam masadot, Bu. Dek to narubain pura ni di jamak puro. Tapi masih bau mumpah. Kalau bagi apa sa di bawah na, di sa di nak butay. Iya. Sa lemak buwag. Ko ano tayo di, waseta ama ma. Ako kuat, ay si kuya ama. Apa artinya dua. Jadi jarang saya pakai di luar, yang di dalam saja. Jadi dia nak bawa si iya mi, kian sedih artinya pada sedih kuku, jangan sedih kung tahu,